few moments later. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen, misalnya pada saham, obligasi, emas, properti, dan lainnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, investasi berarti mengembangkan uang yang kita miliki agar nilainya bertambah dan dapat membantu memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya, mengapa perlu investasi? Yang pertama, untuk menghadapi inflasi. Inflasi sendiri membuat harga barang naik dan nilai uang turun dari waktu ke waktu. Jika hanya menabung, nilai uang Anda akan terus tergerus inflasi. Selanjutnya, untuk membangun kekayaan. Investasi membuat uang Anda bekerja sehingga nilainya bertumbuh. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan masa depan. Investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan besar seperti dana pendidikan, dana pensiun, membeli rumah, persiapan hari tua, dana darurat jangka panjang. Dengan investasi, dana tersebut tumbuh lebih cepat dibanding hanya menabung. Selanjutnya ada mendapatkan penghasilan pasif. Selanjutnya adalah perbedaan antara menabung dan investasi. Dari tujuan sendiri, investasi sendiri untuk memperoleh untung, sedangkan menabung untuk menyimpan. Potensi resikonya, investasi yang memiliki resiko, sedangkan menabung relatif tidak ada resiko. Jenis transaksinya, investasi adalah jual beli, sedangkan tabungan adalah simpan menyimpan. Tempat transaksinya, investasi sendiri adalah pasar modal, sedangkan menabung adalah perbankan. Selanjutnya ada menabung atau investasi. Menabunglah jika tujuan Anda untuk kebutuhan jangka pendek, membutuhkan dana yang mudah dicairkan kapan saja, menyimpan dana darurat, dan tidak ingin mengambil risiko apapun. Contohnya, menabung di bank untuk uang harian, dana darurat, biaya tak terduga, serta pengeluaran 1-12 bulan ke depan. Selanjutnya, investasilah jika tujuan Anda untuk kebutuhan jangka panjang, ingin nilai uang berkembang, ingin melawan inflasi, dan siap menerima risiko. Contohnya, investasi untuk dana pensiun, biaya kuliah anak, membeli rumah, dan membangun kekayaan jangka panjang. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah wadah atau tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang seperti perusahaan atau pemerintah dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan atau investor. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah antara lain seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Baik, di sini selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama yaitu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan sarana investasi bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan transparansi dari perusahaan. Yang kelima yaitu menyebarkan kepemilikan perusahaan kepada publik. Yang keenam yaitu menyediakan likuiditas sehingga efek mudah dibeli dan dijual. Selanjutnya di sini ada fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu sumber perdanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu tempat investasi bagi masyarakat dan investor. Yang ketiga yaitu perantaraan pembiayaan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Yang keempat yaitu menciptakan lapangan kerja di sekitar keuangan. Yang kelima yaitu memperkuat ekonomi negara. Apa itu saham? Jadi, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau pihak tertentu terhadap sebuah perusahaan. Dengan memiliki saham, seseorang berhak atas bagian keuntungan perusahaan atau dividen dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Konsep dasar saham. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan hak atas bagian keuntungan. Harga saham bisa naik dan turun sesuai kinerja perusahaan, dan pemegang saham mendapat keuntungan dari capital gain dan dividen. Minimal pembelian 1 lot atau 100 lembar, dan saham dapat diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya ada konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Konsep dasar kenaikan harga saham. Harga saham naik ketika nilai dan kinerja perusahaan meningkat, permintaan investor bertambah, atau prospek bisnis perusahaan membaik. Semakin banyak yang ingin membeli saham, harga akan naik. Jika banyak yang menjual, harga turun. Konsep dasar perdagangan saham. Perdagangan saham terjadi di pasar sekunder melalui Bursa Efek Indonesia,
Investor membeli dan menjual saham melalui perusahaan sekuritas, dan transaksi berlangsung mengikuti mekanisme pasar, harga, permintaan, dan penawaran. Selanjutnya, mengapa investasi saham? Investasi saham karena saham memiliki potensi keuntungan tinggi dalam jangka panjang, dapat memberikan capital gain dan dividen, mudah diperdagangkan, terjangkau modalnya, dan banyak pilihan perusahaan yang bisa dipilih sesuai tujuan dan profil risiko investor. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Investor yang membeli obligasi berarti meminjamkan uang kepada penerbit obligasi, dan sebagai imbalannya, investor mendapatkan bunga secara berkala serta pembelian pokok saat jatuh tempo. Keuntungan dan jenis obligasi. Keuntungan obligasi pertama, mendapat suku bunga atau kupon tetap secara berkala. Yang kedua, resiko lebih rendah dibanding saham. Ketiga, nilai pokok dikembalikan saat jatuh tempo. Keempat, pendapatan lebih stabil karena kupon terjadwal. Dan yang terakhir, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jenis-jenis obligasi yaitu obligasi pemerintah. Yang pertama, diterbitkan pemerintah, contoh ORI dan SBR. Kedua, obligasi koperasi, diterbitkan oleh perusahaan. Ketiga, obligasi syariah atau sukuk berbasis prinsip syariah. Keempat, obligasi berjangka tetap atau fixed rate, kupon tetap. Kelima, obligasi berjangka mengambang atau floating rate, kupon mengikuti suku bunga pasar. Dan yang keenam, zero coupon bond atau tanpa kupon, keuntungan dan selisih harga beli dan nilai jatuh tempo. Pengertian dari reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, deposito, dan campurannya. Adapun jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu investasi di deposito dan surat berharga jangka pendek. Kedua, reksadana pendapatan tetap, mayoritas di obligasi. Ketiga, reksadana campuran, kombinasi dari saham, obligasi, dan pasar uang. Keempat, reksadana saham, mayoritas yaitu di saham. Kelima, reksadana indeks, mengikuti indeks tertentu, misal LQ45. Dan yang terakhir yaitu ETF, reksadana yang diperdagangkan di bursa. Manfaat dari reksadana sendiri yaitu pertama, dikelola profesional oleh manajer investasi. Kedua, resiko tersebar karena dana diinvestasikan ke banyak instrumen atau diverifikasi. Ketiga, modal kecil, bisa mulai dari Rp10.000. Keempat, mudah dan praktis, cocok untuk pemula. Dan yang terakhir, liquid, bisa dicarikan dengan mudah sesuai jenis reksadananya. Kesimpulan pada materi ini yaitu pasar modal merupakan tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang lebih besar untuk mengembangkan kekayaan. Melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana, masyarakat dapat berinvestasi sesuai tujuan dan profil resikonya. Saham memberikan peluang keuntungan tinggi melalui capital gain dan dividen, sedangkan obligasi menawarkan pendapatan tetap dengan resiko lebih rendah. Untuk reksadana memudahkan investor pemula dengan pengelolaan profesional dan verifikasi otomatis. Investasi penting dilakukan untuk melawan inflasi, mencapai tujuan jangka panjang, dan membangun stabilitas finansial. Menabung dan investasi bukanlah hal yang dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Menabung untuk kebutuhan jangka pendek, investasi untuk pertumbuhan nilai di masa depan. Dengan memahami konsep dasar, pasar modal, serta instrumen-instrumennya, masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan bertanggung jawab.